Jadi dia menganggap bahwa Jiwoo ini seperti merusak image dari NMIXX. Dia itu seperti kayak diabaikan gitu. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang sisi gelap dari industri musik K-pop. Salah satunya adalah mengenai masalah body shaming yang kerap kali dilontarkan kepada para idol K-pop. Untuk hari ini kita akan ngambil sampel dari idol generasi keempat saja yang akhir-akhir ini emang kerap kali mendapatkan body shaming. Mulai dari Dita Karang, Jiwoo, hingga list dari IVE. But anyway, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, seperti yang kalian tahu bahwa untuk menjadi idol K-pop emang gak mudah ya. Itu banyak banget loh yang harus kita ikutin gitu loh. Dan seperti yang aku lihat terakhir kali, isu mengenai berat badan itu merupakan hal yang memang kerap kali dibicarakan ya. Dan juga terdapat beberapa idol K-pop yang kerap kali mendapatkan body shaming. Dari sini aku akan langsung saja menjabarkan beberapa sampel. Kita mulai dulu dari member NMIXX, yakni Jiwoo. Untuk Jiwoo sendiri, dia menjadi salah satu idol generasi keempat yang mendapatkan banyak sekali body shaming dari para netizen. Seperti itu. Seperti yang terjadi baru-baru ini dengan Jiwoo. Jadi ada sebuah postingan di situs Pan yang memuat foto Jiwoo yang diambil dengan kamera ponsel. Nah, dalam foto tersebut, idol yang debut pada Februari lalu ini tampak sedikit berisi, terutama pada bagian pahanya. Dan untuk netizen yang mengunggah postingan tersebut menuliskan seperti ini, mari kita baca. Kamera ponsel adalah yang paling dekat dengan visual kehidupan nyata mereka. Tetapi untuk kakinya terlihat bahkan di atas rata-rata di sini. Jika kita hanya mengatakan hal-hal seperti seharusnya lebih tahu, dia nanti akan terus mengabaikannya. Lalu dia juga melanjutkan dengan mengatakan, ya, pekerjaan para idol adalah tentang mengatur diri mereka sendiri dan kalian bisa langsung mengetahuinya hanya dengan melihat bahwa dia beratnya itu di atas rata-rata. Jujur kalau aku jadi Jiwoo ngelihat postingan ini, pasti aku juga merasa agak terpacu juga untuk untuk tampil seperti apa yang mereka inginkan. Di sisi lain aku juga pasti merasa sedih karena seolah-olah orang tuh cuma ngelihat oh berat badan gue doang gitu. Padahal gue sebagai Jiwoo ini punya hal lain loh. Gue punya talent loh. Suara gue bagus, dance gue juga oke. Kenapa sih mereka nggak lihat itu aja? Gitu sih kalau aku ya, memposisikan diri aku sebagai Jiwoo. Dan guys, berikut adalah beberapa komentar dari netizen. Mari kita lihat bagaimana komentar-komentar mereka. Alright, di sini ada yang bilang, sebenarnya aku suka NMIXX, tapi aku merasa lebih baik Jiwoo menurunkan sedikit berat badan. Wajahnya cantik, tapi dibandingkan dengan bagian tubuhnya yang lain, dia memang berisi. Jadi itu membuat dia enggak memberikan aura apapun. Aku merasa dia itu nanti akan meledak dengan potensi begitu dia menurunkan berat badan. Saat kamu punya seseorang seperti itu di tim yang lebih tanda kutip berisi ya, kita nggak usah baca kata ini karena sudah termasuk body shaming sekali, itu merusak image tim. Jadi dia menganggap bahwa Jiwoo ini seperti merusak image dari NMIXX. Lalu ada juga yang berpendapat, tapi sebenarnya Park Jin Young bahkan menyuruh trainee wanitanya untuk menurunkan berat badan sebelum mereka debut. Dan dia juga melakukan percakapan yang sulit seperti itu. Dia pasti debut dengan keahliannya sendiri. Benar, Jiwoo ini debut dengan keahliannya sendiri. Dan Jiwoo itu punya potensi yang besar loh. Tapi nanti kita lihat saja bagaimana potensi yang akan dikeluarkan oleh Jiwoo di next comeback atau di masa depan nanti. Tunggu saja tanggal mainnya. Dan guys, selain Jiwoo ada juga salah satu member dari IVE yang baru-baru ini menjadi viral dikarenakan ada sebuah cuplikan. Cuplikan itu menunjukkan bahwa di saat IVE mengunjungi pertandingan bisbol ya kalau nggak salah. Jadi pas saat itu member IVE yang lain itu makan, sedangkan untuk Liz itu tidak makan. Dan hal ini membuat banyak orang berpendapat mungkin Liz tidak makan dikarenakan dia itu lagi diet. Tapi jujur ya, yang aku khawatirkan adalah dari video yang viral kemarin, aku sih takutnya ada yang ngehujat member-member yang lain. Karena nanti kan ada juga nih netizen yang ngomporin, aduh membernya kok tegaan ya, ini padahal nggak makan tapi kok mereka makan. Itu yang aku takutin guys. Tapi semoga aja nggak ada yang berpikiran seperti itu ya. Yaps. Aku berharap tidak ada dari kalian yang berpikiran seperti itu dan juga menghujat member yang lain dikarenakan hal tersebut. Oke, kembali lagi guys, kita itu nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu kan. Yang kita lihat hanya di depan kamera. Ya meskipun kita juga merasa prihatin dan sebagainya, tapi tolong jangan terlalu memberikan asumsi yang dapat berujung kepada hal yang namanya fitnah. Dan guys, selain Jiwoo dan juga Liz, ada juga member yang asalnya dari Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan Dita Karang. Dita Karang sejak awal debutnya itu juga sudah mendapatkan yang namanya body shaming. Bahkan guys, yang lebih membuat kita menjadi penggemar itu merasa sedih adalah ada orang yang atasnamakan dirinya sebagai Lucky seperti itu sudah menghubungi kakaknya Dita Karang, nge-DM kakaknya Dita Karang yakni Kak Kirana Karang untuk menyuruh Kak Kirana Karang ini agar Dita Karang itu mau diet.
Waduh, 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 waduh. Itu jujur agak gimana gitu guys. Padahal untuk Dita Karang sendiri menurut aku secara pribadi ya, itu berat badannya sudah terlihat bagus dan juga ideal menurut aku. Dan guys, dikenakan tuntutan untuk memiliki tubuh yang ideal, banyak dari idol yang menjalani diet ketat. Meskipun hal tersebut memang beresiko terhadap kesehatan mereka di masa depan nanti. Nah, ada beberapa contoh nih tentang kasus idol yang diet dengan ekstrim. Antara lain adalah Jimin BTS. Untuk Jimin, kalian tau gak sih bahwa Jimin itu pernah loh makan dalam satu hari itu ya sekali doang gitu. Dan itu juga membuat dirinya pingsan selama latihan. Kebayang gak sih satu hari doang makan? Itu sama kayak kalian sahur dan gak berbuka. Apakah kalian sudah dapat memahami bagaimana kondisi dari Jimin pada saat itu? Dan ini tuh terjadi pas saat BTS comeback dengan Blood, Sweat, and Tears. Dan menurut aku lagu ini emang juga menggambarkan tentang bagaimana pengorbanan dari BTS untuk mendapatkan kesuksesan mereka seperti yang sekarang ini. Dan selain Jimin ada juga Mina dari XIOI dan juga Gugudan. Bahkan untuk Mina itu disebutkan memutuskan untuk tidak makan sama sekali dan hanya mengkonsumsi 2 botol air soda sehari. Aduh, sehat nggak sih minum 2 botol air soda doang tapi nggak makan? Lalu ada juga Xiumin EXO. Untuk Xiumin sendiri itu mengungkapkan bahwa saat promosi dengan album Growl, dia itu hanya minum kopi dan juga hanya makan setiap 2 hari. Minum kopi dan makannya setiap 2 hari. Kebayang gak sih betapa beratnya menjadi idol K-pop? Bayangin, kalian tuh harus diet. Habis itu ada juga lo guys yang olahraga. Apalagi pas saat promosi album itu bener-bener sibuk banget. Belum lagi manggung sini, belum lagi manggung situ, entar lagi latihan. Kebayang gak sih? Tapi guys, balik lagi, ini adalah konsekuensi jika kalian itu pengen menjadi idol K-pop. Jadi jangan pikir bahwa dunia pekerjaan itu emang indah gitu. Dunia pekerjaan memang seperti ini guys. Dunia pekerjaan memang menurut aku ya kalau kita nih nggak kuat-kuat mentalnya, ya mungkin bisa kita katakan kejam kali ya. Tidak semua pekerjaan-pekerjaan itu sangat menyenangkan untuk dilakukan. Ada beberapa pekerjaan yang memang membuat kita harus mengorbankan sesuatu. Dan untuk menjadi idol K-pop, inilah yang harus dikorbankan oleh mereka. Ada yang mengorbankan masa muda dan bahkan ada juga yang rela diet ekstrim untuk tampil dengan bagus dan juga memuaskan hati para penonton. Dan buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih idol K-pop itu harus bertubuh kurus? Ada beberapa alasan nih guys. Yang pertama adalah tentang bagaimana mereka itu terlihat bagus saat memakai berbagai jenis pakaian dan juga berbagai desain pakaian. Karena biasanya untuk badan kurus, biasanya ya guys ya, bukan berarti yang berisi nggak bagus. Tapi untuk biasanya yang memiliki badan kurus itu akan terlihat pas dan juga banyak terlihat sesuai memakai model baju apa saja. Dan alasan yang kedua adalah, apakah kalian tahu bahwa kamera itu membuat objek terlihat lebih besar loh daripada aslinya. Makanya nih, idol itu ataupun artis Korea dengan tubuh yang lebih kurus akan terlihat lebih baik di layar kaca. Tentu saja ini juga berkaitan dengan image dan standar kecantikan orang Korea. Dan honestly aku juga pernah ngobrol tentang hal ini bersama dengan orang-orang kantor seperti itu. Karena orang kantorku juga suka banget kan dengan idol dan juga artis-artis Cina seperti itu. Nah ya you know lah ya gimana artis Cina. Sebenarnya sama gitu ya kan, artis Cina sama artis Korea juga sama. Mereka juga memiliki standar kecantikan yang benar-benar tinggi banget. Rata-rata mereka itu memiliki tubuh yang maaf bukan body shaming ya, memang agak kurang berisi atau kurus seperti itu. Dan memang gitu, mereka itu terlihat sangat bagus banget tuh di depan kamera guys, serius, bagus banget di depan kamera. Makanya gak heran kalau banyak dari artis-artis yang diet ketat sehingga mereka itu tampil bagus di depan kamera. Itu adalah poinnya. Jadi jika udah tampil bagus di depan kamera, itu berarti nanti mereka akan memikat hati banyak orang. Dan kalau sudah memikat hati banyak orang, tentu ini juga akan membuat fans-fans mereka terus bertambah. Dan ini juga tentunya akan menguntungkan mereka di masa depan nanti. Seperti itu guys. Tapi guys ya, meskipun memang untuk Dita Karang, Jiwoo dan juga Liz emang ada mungkin yang memberikan body shaming kepada mereka, tapi mereka itu masih banyak loh yang memberikan cinta dan juga memberikan dukungan ataupun support. Itu yang bagus dari mereka. Ada nih beberapa idol yang bahkan itu kayak diabaikan gitu guys, serius. Ini membuat aku juga sedih. Salah satu contohnya adalah Kyla dari Pristin. Dapat kalian perhatikan video berikut ini. Dia itu seperti kayak diabaikan gitu. Jujur agak miris melihat video seperti itu guys. Dan bagaimanakah perasaan kalian setelah melihatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Tapi guys, kalian tahu nggak sih, meskipun untuk zaman sekarang itu kan banyak idol ataupun artis disuruh untuk kurus gitu ya kan, tapi ada beberapa dari mereka yang menghancurkan stereotype tersebut. Jadi mereka itu tampil dengan apa adanya dan juga membuktikan bahwa mereka itu dapat sukses loh guys, dengan kerja keras mereka, bakat mereka dan juga karya-karya mereka, bukan dikarenakan tubuh mereka.
Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm so pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.